Pemirsa, masalah banjir dan kemacetan yang terjadi selama puluhan tahun di Jalan Letda Sujono, tepatnya depan gerbang pintu tol Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, menjadi perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain. Terobosan untuk mengatasi banjir dan kemacetan di depan pintu tol Bandar Selamat ini dilakukannya dengan meninjau langsung lokasi Senin sore kemarin. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain menyampaikan solusi dalam mengatasi banjir di depan pintu tol Bandar Selamat. Harus dilakukan perbaikan dan pembenahan saluran drainase. Kemudian untuk mengatasi kemacetan dilakukan rekayasa lalu lintas dengan memecah median Jalan Letda Sujono. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain Senin sore meninjau Jalan Letda Sujono depan gerbang pintu tol Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, yang selama puluhan tahun menjadi salah satu lokasi langganan banjir dan kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Dengan didampingi Camat Medan Tembung, Pandapotan Ritonga, Sekretaris Camat Prananda, serta Lurah Bandar Selamat Tongku Panusunan, dan sejumlah kepala lingkungan di Kelurahan Bandar Selamat, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain melihat langsung sisa banjir yang masih menggenangi depan pintu tol Bandar Selamat serta kemacetan arus lalu lintas di kawasan itu. Politisi Partai Gerindra ini pun mengawali tinjauan dengan menelusuri saluran drainase di Jalan Letda Sujono yang terlihat tidak berjalan lancar menuju saluran parit yang berada di sisi kiri Jalan Tol Bandar Selamat mengarah ke Jalan Tol Belawan. Debit air hujan yang tidak dapat ditampung oleh drainase di sekitaran Jalan Letda Sujono depan pintu tol Bandar Selamat ini yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kawasan itu. Setelah meninjau langsung drainase di Jalan Letda Sujono, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain kemudian berjalan kaki menyusuri saluran drainase yang ada di sisi kiri Jalan Tol Bandar Selamat Belawan. Ketika menyusuri saluran drainase di sisi kiri area jalan tol tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain menemukan bahwa semakin ke ujung, lebar saluran parit terlihat semakin mengecil, sehingga hal ini yang membuat debit air tidak bisa menampung air yang mengalir dari arah Jalan Letda Sujono. Dalam tinjauannya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain juga melihat saluran drainase dari arah Jalan Kapten M. Jamil Lubis, kantor Camat Medan Tembung, menuju saluran drainase di sisi Jalan Tol Bandar Selamat Belawan lambat mengalir yang disebabkan terhambat tembok yang dibangun pihak Jasa Marga dan kecilnya ruang saluran air pembuangan yang menghubungkan kedua saluran drainase. Akibatnya, di saat debit air tinggi, seputaran Jalan Kapten M. Jamil Lubis kantor Camat Medan Tembung juga menjadi langganan banjir. Kepala Lingkungan setempat Agus Supriyatna mengatakan selain ruang saluran air pembuangan yang menghubungkan kedua saluran drainase kecil, banjir yang menggenangi seputaran Jalan Kantor Camat Medan Tembung tersebut juga disebabkan pembuangan saluran air di hilir menuju pembuangan akhir sangat kecil. Sehingga ketika terjadi hujan, air yang mengalir deras dari arah Letda Sujono ke saluran drainase jalan tol menolak kembali ke belakang hingga airnya melimpah ke Jalan Kapten M. Jamil Lubis dan juga kembali ke Jalan Letda Sujono pintu tol Bandar Selamat. Menurut Agus, air dari saluran drainase Jalan Kapten M. Jamil Lubis akan mengalir ke saluran drainase Jalan Tol Bandar Selamat Belawan setelah air di saluran drainase jalan tol tersebut selesai membuang. Karena itu, ia berharap pembuangan saluran air parit di hilir, tepatnya di kawasan pergudangan Citraland, Kabupaten Deli Serdang, yang menuju arah Sungai Tembung, dapat dilebarkan dan didalamkan untuk mengatasi banjir di Kelurahan Bandar Selamat. Banjirnya Pak dari ininya, di hilirnya itu sedikit Pak pembuangannya. Jadi kan air dari depan ini deras. Jadi kantor camat itu kan berhenti lah Pak. Dia balik dia ke kantor camat. Udah berhenti baru air ini, baru kantor camat keluar. Nah, contohnya itulah. Ini terdiam Pak ini Pak. Diam air ini. Nanti dia udah surut, barulah itu keluar air di sini. Jadi apa solusi yang kamu harapkan? Solusinya ya di hubung hilirnya ini harus didalamkan Pak. Pembuangannya ini ke sana. Di kawasan mana itu Bang? Pergudangan Citraland ini dikasihnya sedikit aja Pak. Jadi udah cenggono semua, depung semua.
Lancar pun di sini, kalau di sana jangan dibersihkan sama aja Pak, lembah lagi Pak. Selain melihat mengecilnya saluran drainase di sisi jalan tol Bandar Selamat Belawan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain melihat penyebab tidak lancarnya saluran drainase yang menimbulkan banjir ini juga dikarenakan tumpukan sampah hingga membuat jalannya air lambat. Mengetahui hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain langsung menghubungi OPD Pemko Medan terkait untuk meminta agar dilakukannya pelebaran saluran drainase di sisi kiri jalan tol Bandar Selamat Belawan yang masih berada di wilayah pemerintah Kota Medan tersebut. Pelebaran parit yang arah tol Belawan ini sebelah kiri. Yang gerbang tol Ledda Sujono itu kan ada tolnya kan apanya kan paritnya kenapa kan lebih mengecil. Jadi arus airnya kan terhambat. Setelah menelusuri saluran drainase di sisi kiri jalan tol Bandar Selamat Belawan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain kemudian menyeberang ke sisi kanan jalan tol Belmera yang merupakan daerah perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang guna untuk meninjau kondisi saluran air yang mengalir ke pembuangan menuju arah Pohon Jati dan pergudangan Citraland tersebut. Kepala Lingkungan yang turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain membeberkan bahwa sejak maraknya pembangunan menuju arah kawasan Sungai Tembung Kabupaten Deli Serdang, arus air di saluran drainase yang datang dari arah Jalan Ledda Sujono ke arah Sungai Tembung terkendala dan tidak selancar dulu. Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Bandar Selamat Supriyadi mengatakan banjir di Jalan Ledda Sujono depan gerbang pintu tol Bandar Selamat disebabkan saluran drainase yang mengalir ke arah Kabupaten Deli Serdang, mulai dari kawasan Pohon Jati yang dulunya kebun coklat, kemudian menuju kawasan Gudang Intan dan Citraland, tidak lancar mengalir ke pembuangan akhir Sungai Tembung Kabupaten Deli Serdang, di mana saluran drainase dan gorong-gorong menuju ke pembuangan akhir air tersebut terlalu kecil karena sebagian sudah tertutup rumput dan sampah. Sehingga proses pengaliran air antri mengalir, akhirnya debit air yang tinggi melimpah balik ke Jalan Ledda Sujono dan beberapa tempat lainnya di Kelurahan Bandar Selamat. Sehingga ketika hujan terjadi, kawasan Jalan Ledda Sujono depan gerbang pintu tol Bandar Selamat maupun di seberangnya kawasan Jalan Pintu Tol Bandar Selamat Amplas, banjir membuat ketinggian air paling rendah mencapai betis orang dewasa. Banjir di kawasan Jalan Ledda Sujono ini menurut Supriyadi sudah terjadi sejak tahun 1986 atau sejak berdirinya Tol Belmera. Namun belakangan kondisinya semakin parah dengan banyaknya bangunan dan buruknya saluran drainase ke pembuangan akhir. Supriyadi berharap di tangan Wali Kota Medan Baru dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain, masalah banjir ini dapat teratasi. Salah satu solusinya adalah penambahan gorong-gorong yang mengalir langsung ke Sungai Tembung. Air itu mengalir terus Pak ke sana, ke kebun coklat. Dulunya kebun coklat itu. Iya. Nah, tapi sekarang udah pohon jati-jatian. Iya. Nah, pohon jati-jatian di tanah mereka. Terus tembusnya langsung ke Ladon, habis ke Ladon terus ke Gedung Intan. Jadi kendala di mana, Bang? Kendalanya sebenarnya di sini terlalu kecil, Pak. Lubang gorong-gorong ini terlalu kecil di sini. Jadi air yang dari debit besar dari Ledda Sujono itu besar. Jadi antri dia istilahnya. Antri air itu kemari baru bisa mengalir ke sana. Jadi lambat dia jadinya proses pengalirannya itu. Dia nggak tertutup Pak, tapi sampah-sampah itu seharusnya dibersihin mereka dan rumput-rumput itu udah menutupi mereka gitu. Udah menutupi gorong-gorongnya itu, airnya itu, paritnya. Itu masih wilayah Medan atau Deli Serdang? Itu dari Serdang Pak. Menurut Camat Medan Tembung Muhammad Pandapotan Ritonga, ada 2 kelurahan di Kecamatan Medan Tembung yang terdampak banjir ketika turun hujan, yaitu Kelurahan Bandar Selamat dan Kelurahan Bantan. Namun kondisi terparah itu terjadi di Kelurahan Bandar Selamat karena air dari Kelurahan Bantan mengalirnya ke Kelurahan Bandar Selamat. Lebih lanjut, Camat Medan Tembung Muhammad Pandapotan Ritonga mengatakan persoalan banjir di Jalan Ledda Sujono gerbang pintu tol Bandar Selamat merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum teratasi karena sulitnya harus melibatkan berbagai instansi. Perbaikan saluran drainase hingga ke pembuangan akhir menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di Jalan Ledda Sujono depan pintu tol Bandar Selamat.
Sementara terkait kemacetan di Jalan Ledda Sujono yang tak hanya terjadi saat banjir, Camat Medan Tembung mengaku sudah berupaya untuk mengatasinya dengan melibatkan seluruh kepala lingkungan di daerahnya. Namun ia berharap Dinas Perhubungan Kota Medan juga aktif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jalan Ledda Sujono. Bahwasanya aliran air itu yang mengarah ke Tol Belmera itu debit airnya tidak bisa menampung. Setelah kita telusuri tadi, drainase yang ada di Tol Belmera ini mengecil. Jadi air yang ada di Tol Bandar Slamet, persimpangan Tol Bandar Slamet itu lambat untuk mengalir. Yang paling terdampak itu di Kelurahan Bandar Slamet dengan Kelurahan Bantan. Karena dari Kelurahan Bantan juga aliran airnya jatuhnya ke Tol Bandar Slamet ini. Jadi karena terhambatnya aliran air, jadi di Kelurahan Bantan juga terhambat alirannya, jadi saling menunggu. Kita mengerahkan kepala lingkungan, macam tadi beberapa titik di kemacetan itu, kepala lingkungan ikut untuk mengurai kemacetan. Itu dia. Dan kami berharap ke depannya Dinas Perhubungan juga serta dan dari pihak kepolisian. Peninjauan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain di Kecamatan Medan Tembung ini sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan untuk mengatasi banjir dan kemacetan yang sudah puluhan tahun terjadi di sekitar kawasan pintu tol Bandar Slamet. Terobosan untuk mengatasi banjir dan kemacetan ini sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh wakil rakyat yang berasal dari Dapil 3 tersebut dengan menggelar rapat dengar pendapat RDP di DPRD Kota Medan maupun melakukan pertemuan strategis dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dan stakeholder terkait. Setelah banyak warga yang mengeluhkan kepadanya tentang banjir dan macet di pintu tol Bandar Slamet. Selain menelusuri saluran drainase di Jalan Ledda Sujono dan sisi Jalan Tol Belmera sejauh kurang lebih 1 km, dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain juga melihat median Jalan Ledda Sujono yang nantinya dipecah untuk rekayasa lalu lintas dalam mengatasi kemacetan. Di mana kini sejumlah batang pohon yang selama ini berada di atas median Jalan Ledda Sujono itu, tepatnya berada di sisi sebelah kanan pintu masuk gerbang tol Bandar Slamet, sudah ditebang habis. Pemecahan median Jalan Ledda Sujono ini sebagai langkah taktis untuk mengurai kemacetan dan mengurangi potensi tindak kriminal yang sering terjadi di kawasan itu. Karena saat ini juga banyak tak ogah yang mengatur lalu lintas di pintu masuk dan keluar tol Belmera Jalan Ledda Sujono, membuat masyarakat merasa terganggu. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain, persoalan banjir yang puluhan tahun terjadi di pintu tol Bandar Slamet ini, penyebabnya adalah karena pembuangan air di saluran drainase tidak lancar menuju pembuangan akhir. Kemudian saluran drainase yang kini ada juga tak mampu lagi menampung debit air hujan. Solusinya adalah harus dilakukan perbaikan dan pembenahan saluran drainase hingga ke pembuangan akhir. Untuk itu, dalam waktu dekat melalui lembaga DPRD Kota Medan, ia berencana untuk memanggil pihak terkait seperti pihak Tol Belmera dan Balai Jalan Nasional agar persoalan banjir selama puluhan tahun ini segera teratasi. Sementara untuk mengatasi kemacetan di kawasan Jalan Ledda Sujono, pintu tol Bandar Slamet, selain melakukan pemecahan median jalan untuk rekayasa lalu lintas, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mengurai kemacetan di seputaran Jalan Ledda Sujono. Jadi setelah kita melakukan kunjungan survei ke lapangan, alhamdulillah hari ini tadi ada hujan di sore hari, kita lakukan kunjungan ke lapangan di mana sudah kita lihat terjadinya banjir yang ada di gerbang pintu tol selama ini berpuluh tahun ini. Inilah penyebabnya. Yang pertama, drainase yang mengalir air itu dari gerbang pintu tol ke tempat pembuangannya tidak berjalan lancar. Yang kedua, drainase yang ada ini tidak mumpuni dengan jumlah debit air yang dikeluarkan dari hujan. Jadi dalam hal ini kita akan memanggil lagi kembali nanti pihak Balmera, pihak-pihak yang terkait, Balai Besar Jalan Nasional untuk bisa bagaimana secara langsung menindaklanjutin hasil kunjungan ini supaya segera teratasin yang namanya masalah banjir di gerbang pintu tol Ledda Sujono. Masalah kemacetan kita sudah koordinasi para pihak terkait, dalam hal ini Satlantas Polrestabes Medan, terus pihak Dinas Perhubungan, mereka sudah melaksanakan tugas mereka dan kita akan mencoba
memecah median jalan yang ingin kita buat, di mana rekayasa lalu lintas ini akan terjadi nanti di kedepannya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain juga menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas dalam upaya menyelesaikan permasalahan klasik yang selama ini dikeluhkan warga terkait banjir dan kemacetan di Jalan Ledda Sujono, pintu tol Bandar Slamet tersebut. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut kali ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Febrina Permata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.